Breaking news, buntut keputusan kontroversial wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia versus Filipina. AFF dibantu FIFA akan mengecek ulang rekaman VAR di momen keputusan wasit yang merugikan Timnas Indonesia. Akankah Filipina didiskualifikasi setelah AFF mengecek ulang rekaman VAR tersebut? Temukan fakta lengkapnya di sini. Lagi dan lagi, gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen Ampas Abal AFF KPC Shin Tae-yong kembali umbar janji kepada seluruh masyarakat Indonesia. Janji apakah itu? Benarkah Shin Tae-yong bisa menepati janji tersebut? Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu dan bisa menagih janji Shin Tae-yong. Wah, ini sangat-sangat merugikan sekali. Hanya karena turnamen tarkam sekelas AFF, Timnas Indonesia harus merosot drastis peringkat ranking FIFA-nya. Tahu gitu, mendingan Timnas Indonesia tidak usah mengikuti turnamen ini. Kita tunggu langkah apa yang akan dilakukan PSSI agar ranking FIFA Timnas Indonesia naik lagi. Simak baik-baik beritanya hanya di channel ini. Tetap semangat anak muda. Masa depanmu masih panjang. Jangan disesali kegagalan di turnamen sampah sekelas AFF ini. Ingat, level King Indo itu Piala Dunia. Beginilah pengakuan jujur Marcelino Ferdinand usai laga versus Filipina. Dengarkan sampai habis, pasti kalian akan terharu dengan perkataan-perkataannya yang luar biasa itu. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Breaking news, buntut keputusan kontroversial wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia versus Filipina. AFF dibantu FIFA akan mengecek ulang rekaman VAR di momen keputusan wasit yang merugikan Timnas Indonesia. Akankah Filipina didiskualifikasi setelah AFF mengecek ulang rekaman VAR tersebut? Temukan fakta lengkapnya di sini. Badan Sepak Bola Dunia FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF bisa saja memutuskan untuk memutar ulang rekaman video asisten referee VAR dari pertandingan antara Indonesia dan Filipina yang berlangsung kemarin. Langkah ini diambil apabila ada protes dari pihak PSSI terkait keputusan wasit yang dinilai keliru dan merugikan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Stadion Manahan Solo, kontroversi muncul pada pertengahan babak kedua, tepatnya di menit 63, yang mana waktu itu Doni Tripamungkas dianggap handsball di kotak penalti, akan tetapi wasit tidak mengeceknya melalui layar VAR di pinggir lapangan dan hanya berkomunikasi dengan wasit VAR saja. Ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Padahal belum tentu itu adalah handsball. Keputusan ini menuai protes dari netizen Indonesia. Mengingat rekaman ulang dari siaran televisi menunjukkan bahwa bola tidak menyentuh tangan pemain dan hanya menyentuh dada. Ketua Umum PSSI Erick Thohir semoga saja secara resmi mengajukan protes kepada AFF dan meminta evaluasi atas keputusan tersebut. Kami percaya bahwa VAR ada untuk memastikan keadilan di lapangan. Namun jika ada kesalahan penggunaan atau pengabaian bukti, ini perlu ditindaklanjuti. Kami meminta AFF dan FIFA untuk meninjau kembali insiden ini demi menjaga integritas pertandingan. Begitulah kira-kira kata Erick Thohir. Merespons protes tersebut, semoga saja AFF juga mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan FIFA untuk memutar ulang rekaman VAR dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan wasit dalam pertandingan tersebut. Kami berkomitmen untuk menjaga fair play dan memastikan setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu kira-kira kata perwakilan AFF dalam pernyataan resminya. Keputusan ini juga mendapat perhatian luas dari komunitas sepak bola internasional, mengingat pentingnya teknologi VAR dalam memastikan akurasi keputusan wasit di lapangan. Jika terbukti ada kesalahan fatal dalam penggunaan VAR, tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi atau langkah korektif terhadap perangkat pertandingan, termasuk wasit utama. Sementara itu,
Timnas Indonesia tetap menjaga semangat meskipun hasil pertandingan dianggap tidak memuaskan. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain akan fokus pada turnamen berikutnya dan tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi para pendukung. Ini adalah bagian dari sepak bola. Kami berharap evaluasi ini membawa perbaikan untuk pertandingan selanjutnya, begitu mungkin, kata Shin. Dengan langkah tegas dari FIFA dan AFF, diharapkan kontroversi ini bisa diselesaikan dengan adil dan menjadi pelajaran bagi semua pihak dalam menggunakan teknologi VAR di masa depan. Kalau benar nanti FIFA dan AFF memutar ulang rekaman VAR, Timnas Filipina pasti akan ketar-ketir karena bisa saja AFF mendiskualifikasi Timnas Filipina dari Piala AFF dan jatah semifinal diberikan kepada Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju AFF minta bantuan ke pihak FIFA untuk memutar ulang rekaman VAR di pertandingan Indonesia versus Filipina? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain dan faktanya, wasit asal Jepang bikin ulah lagi. Akibat serangkaian keputusan yang dibuat Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dalam misi wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun Timnas Indonesia justru kesulitan membangun serangan melawan Filipina yang dihuni pemain-pemain senior. Saking frustrasinya, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari melakukan aksi yang tidak perlu di menit 42. Ia terlihat mengayunkan sikutan ke arah Kapten Timnas Filipina, Amani Aguinaldo. Muhammad Ferrari disinyalir kesal karena sebelumnya ditabrak oleh Aguinaldo yang berbadan kekar tersebut. Setelah merasa disakiti Muhammad Ferrari, Aguinaldo langsung memegang wajahnya tanda merasa kesakitan. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas sikutan Muhammad Ferrari yang kontaknya amat minim, hanya membentur dada Aguinaldo. Namun pemegang nomor punggung 12 itu justru memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki pun memberi kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Meski sempat berkomunikasi dengan operator VAR, Koji tetap memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari. Alhasil, Muhammad Ferrari pun trending topik di media sosial X dan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bermain 10 orang tentunya menyulitkan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Timnas Indonesia dihukum penalti setelah Donitri Pamungkas melakukan handsball di kotak terlarang. John Martin Christensen yang bertindak sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Filipina unggul 1-0 atas Timnas Indonesia. Skor ini membuat Timnas Filipina mendampingi Vietnam sebagai wakil grup B Piala AFF 2024 yang lolos ke semifinal. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Finish di posisi 3 membuat mereka gagal lolos ke semifinal. Lagi dan lagi, gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal turnamen ampas abal AFF. KPT Shin Tae-yong kembali umbar janji kepada seluruh masyarakat Indonesia. Janji apakah itu? Benarkah Shin Tae-yong bisa menepati janji tersebut? Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu dan bisa menagih janji Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yakin masih bisa memberikan prestasi di masa depan. Skuad Garuda harus tumbang dari Filipina pada babak penyisihan Grup B ASEAN Cup 2024. Ini jadi penurunan prestasi bagi Indonesia dalam 3 partisipasi terakhir ajang yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut. Pada Piala AFF 2020, mereka sukses melaju hingga final dan pada Piala AFF 2022 Indonesia gugur di semifinal. Tentunya membawa banyak pemain muda akhirnya memberikan konsekuensi besar karena penampilan mereka yang dinilai kurang maksimal sejauh ini. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa skuad yang ada saat ini memang diisi banyak pemain muda. Mereka diproyeksikan bisa tampil di Piala Asia U23,
2026 dan SEA Games 2025 mendatang. Menurutnya, fans timnas tidak perlu khawatir karena ini adalah salah satu langkah regenerasi di skuad Garuda. Apalagi pemain-pemain muda ini akhirnya mendapatkan pengalaman di ajang internasional. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games. Jadi tidak perlu khawatir dari fans apalagi melawan timnas senior berbagai negara juga, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan pemain yang bertarung di ASEAN Cup 2024 memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik. Selain itu, dia menyadari bahwa persiapan mereka di ajang ini cukup mepet dan berpengaruh pada hasil. Apalagi Liga 1 masih berjalan yang membuat beberapa pemain telat merapat ke timnas. Mungkin dari segi fisik dan semuanya pasti akan tidak mudah melawan timnas senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga karena liga bergulir juga di Indonesia, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga, ujarnya. Shin menambahkan bahwa hasil ini akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, Van harus percaya dengan proses ini dan lebih baik menerima hasil yang ada. Dia akan berjuang terus agar timnas Indonesia bisa berprestasi dan bisa merayakan dengan supporter timnas di masa depan. Pastinya saya dan Ketum PSSI sudah dibicarakan lagi untuk mimpi besar lagi dari masa sekarang. Mohon fans memberikan kepercayaan kepada timnas, pemain, dan Pak Ketum juga. Suatu hari pasti kita bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan fans sepak bola Indonesia, ujarnya. Wah, ini sangat-sangat merugikan sekali. Hanya karena turnamen Tarkam sekelas AFF, timnas Indonesia harus merosot drastis peringkat ranking FIFA-nya. Tahu gitu, mendingan timnas Indonesia tidak usah mengikuti turnamen ini. Kita tunggu langkah apa yang akan dilakukan PSSI agar ranking FIFA timnas Indonesia naik lagi. Simak baik-baik beritanya hanya di channel ini. Timnas Indonesia tampil kurang impresif di ajang ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda tersingkir dari ajang 2 tahunan tersebut. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal usai finish sebagai peringkat ketiga grup B dengan catatan 4 poin dari 4 laga. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya mengantongi 1 kemenangan yaitu saat lawan Myanmar 1-0 pada laga perdana. Di 3 laga sisa fase grup, Timnas Indonesia ditahan Laos 3-3. Serta dibungkam Vietnam 0-1 dan Filipina 0-1. Catatan tersebut membuat skuad Garuda kurang bersinar di FIFA Ranking. Usai menyelesaikan 3 laga perdana, Timnas Indonesia merosot 2 peringkat sampai ke 127. Namun usai kalah atas Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024, peringkat Timnas Indonesia kembali merosot. Dilansir dari Football Ranking, skuad Garuda merosot ke peringkat ke-130. Catatan tersebut terakhir kali dicatatkan Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Kala itu tim asuhan Shin Tae-yong kalah dari Cina 1-2 dan imbang lawan Bahrain 2-2 pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sempat naik 5 strip ke peringkat ke-125 usai kalah telak dari Jepang 0-4 dan menang atas Arab Saudi 2-0. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Timnas Indonesia panen poin besar karena terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih ada kesempatan untuk mengerek peringkat FIFA. Kesempatan tersebut terjadi pada Maret 2025. Timnas Indonesia bakal menantang Australia dan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Ini jadi kesempatan kelima Timnas Indonesia tersingkir dari ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia tersingkir pada edisi 2007, 2012, 2014, 2018, dan 2024. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong untuk menurunkan para pemain di bawah usia 22 tahun jadi penyebab penampilan Timnas Indonesia kurang maksimal pada ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia hanya menurunkan Asnawi Mangkualam yang di atas 22 tahun. Meski begitu, Shin Tae-yong masih memanggil beberapa andalan di level senior.
Pelatih asal Korea Selatan memanggil Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan. Namun, para pemain senior tersebut gagal memberikan dampak maksimal untuk skuad Garuda. Tetap semangat anak muda. Masa depanmu masih panjang. Jangan disesali kegagalan di turnamen sampah sekelas AFF ini. Ingat level King Indo itu Piala Dunia. Beginilah pengakuan jujur Marcelino Ferdinand usai laga versus Filipina. Dengarkan sampai habis, pasti kalian akan terharu dengan perkataan-perkataannya yang luar biasa itu. Bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mohon maaf usai gagal membawa skuad Garuda ke semifinal ASEAN Cup 2024. Usai sudah perjalanan tim asuhan Shin Tae-yong di ajang ASEAN Cup 2024. Berbekal pemain di bawah usia 22 tahun. Timnas Indonesia tersingkir di fase grup usai kalah 0-1 di laga penentuan lawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Skuad Garuda harus puas menempati peringkat ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Tentu hasil tersebut tidak mengenakan bagi publik tanah air. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai kekalahan lawan Filipina. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah tampil baik saat laga lawan Filipina. Namun kartu merah dari Muhammad Ferrari pada menit ke-42 menjadi titik balik pertandingan yang membuat skuad Garuda kalah. Bek Persija Jakarta tersebut terlihat melakukan pukulan ke pemain Filipina, sehingga wasit Koji Takasaki langsung memberi kartu merah. Namun, dirinya tak mau menyalahkan siapapun atas kekalahan ini. Dirinya mengaku bahwa hasil belum berpihak kepada timnya dan laga lawan Filipina bakal jadi pelajaran berharga. Kita kalah, kami sebenarnya tampil baik sampai dapat kartu merah, ujar Marcelino Ferdinand dalam wawancara usai pertandingan. Kita tidak menyalahkan siapapun. Kami bekerja baik seharusnya, tetapi hasil belum berpihak, ujarnya. Alhamdulillah, malam minggu yang luar biasa di Manahan. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Dalam pertandingan terakhir ASEAN Cup 2024, mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina bermain sebagai tim tuan rumah yang didukung oleh ribuan fans Garuda, serta membawa modal hasil kalah tipis lawan Vietnam di pertandingan ketiga dengan skuad muda terbaiknya membuat mental pasukan Shin Tae-yong semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Manahan Solo menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Arkan Fikri dan Raihan Hanan mencoba menguasai permainan dengan bermain kerja sama yang apik. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Marcelino Ferdinand. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Filipina. Dengan kekuatan pemain lincah dan cepatnya cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Shin Tae-yong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Filipina. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat Timnas Indonesia lolos semifinal ASEAN Cup. Dan membuat masyarakat Indonesia full senyum di malam minggu ini dan peringkat FIFA Indonesia langsung naik lumayan drastis. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang karena sebelumnya wasit tersebut terkenal wasit kontroversial. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Filipina bisa saja melakukan kecurangan dengan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang.
Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF, ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Komentar gila dan kaget para komentator Eropa usai laga, ditunggu para fans timnas Indonesia pernyataan apakah nanti. Ayo kita sama-sama tunggu reaksi-reaksi para komentator bola dunia setelah laga. Dan komentar Erick Thohir. Coba tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi, guys. Pada komentar di bawah ini ya. Salam Garuda Indonesia. Timnas Indonesia memiliki satu kesempatan untuk masuk ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kesempatan tersebut harus diperebutkan dengan melawan Filipina di matchday terakhir Grup B pada Sabtu 21 Desember 2024. Pertandingan ini tak mudah lantaran Indonesia dua kali mengantongi hasil kurang memuaskan saat bertemu Laos dan Vietnam. Saat melawan Laos, Indonesia harus menerima hasil imbang 3-3. Kemudian bertandang ke Vietnam, skuad Garuda harus menelan kekalahan 1-0. Indonesia pun sebelumnya kurang diuntungkan karena Marcelino Ferdinand tak bisa terjun lapangan yang terkena kartu merah. Posisinya Marcelino digantikan dengan Rivaldo Papahan yang baru saja melakukan debut bersama timnas Indonesia. Namun kemungkinan besar pelatih Shin Tae-yong STY akan kembali memanggil Marcelino yang sudah bisa bermain melawan Filipina. Marcelino pun akan dibantu oleh dua striker andalan STY, Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Di sayap kanan akan dimainkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Sedangkan di bagian tengah kemungkinan diturunkan Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Besar peluang Kadek Arel dan Muhammad Ferrari ikut dimainkan di laga ini. STY pun diprediksi juga masih mempercayakan Cahya Supriyadi untuk menjaga gawang timnas dari serangan Filipina. Sayangnya penantian dua pemain abroad untuk menambah kekuatan timnas Indonesia belum juga kesampaian karena masalah perizinan dari klub. Di sisi lain, pernyataan keras Erick Thohir yang bikin Shin Tae-yong ketar-ketir, sehingga langsung turunkan skuad terbaiknya di laga nanti. Jelang pertandingan, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia harus menang melawan Filipina di Piala AFF 2024 Sabtu 21 Desember. Lawan Vietnam seperti hitungan kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Tadi malam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal baik, ada kesempatan jadi baik, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya melawan Filipina ini harus menang, tambah dia. Pada turnamen level Asia Tenggara ini, Indonesia memilih tidak menurunkan skuad terbaiknya dan lebih memilih menurunkan skuad U22. Selain karena ASEAN Cup tak masuk dalam kalender FIFA, pemilihan pemain muda ini menurut Erick juga memiliki tujuan jangka panjang. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan diharapkan dapat memetik pengalaman sebanyak-banyaknya di turnamen ini agar mereka mempunyai bekal menatap turnamen lebih bergengsi ke depan. Seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim yang hari ini sedang berusaha main di Piala Asia bahkan coba lolos Piala Dunia, ya tidak mungkin. Ya kita lihat juga banyak pemain-pemain kita sudah mulai 5 tahun lagi itu sudah mulai ke senior, jadi ya kita harus terus bangun tutup dia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan skuad yang diturunkan Shin Tae-yong malam ini bisa bantai Filipina dan melaju ke semifinal? Coba tulis tanggapan kalian dan prediksi skor kalian untuk pertandingan nanti malam pada komentar di bawah ini ya. Malaysia disebut sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi memberi peluang ke negara yang belum pernah juara ajang 2 tahunan ini. Pendapat itu disampaikan salah satu netizen Malaysia di media sosial. Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga yang belum pernah menang Piala AFF, tulis salah satu netizen Malaysia, @Ridwan_Roslim. Kalimat di atas bisa bermaksud sarkasme, tapi juga dapat berarti serius.
Sekadar diketahui, tetangga Malaysia, Timnas Indonesia, belum pernah juara Piala AFF meski Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sepakat mengirimkan skuad U22 ke Piala AFF 2024. Akibatnya performa Timnas Indonesia tak optimal, khususnya saat ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam jadi. Apakah keinginan akun Ridwan Roslim bisa direalisasikan Timnas Indonesia di edisi Piala AFF 2024? Sekalipun pemain muda yang diturunkan, jika Marcelino Ferdinand menunjukkan kegigihan di sepanjang pertandingan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara tetaplah ada balik ke Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia menutup grup A Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Timnas Malaysia terpaut 2 poin dari Singapura di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Bagi Malaysia, hasil ini melengkapi catatan buruk di sepanjang 2024. Sebelumnya, Timnas Malaysia gagal lolos fase gugur Piala Asia 2023 digelar Januari 2024 dan tak mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hancur lebur di Piala AFF 2024, sanggupkah Timnas Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027?